Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 7 izin untuk membawakan materi mengenai hakikat ekonomi dan bisnis yang diampu oleh Bapak I. Ketut Sunarwijaya, SEMSI. Sebelum membawakan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan yang akan saya ajak pada presentasi kali ini, yaitu ada Ika Ari Wijaya dengan nomor absen 6, kemudian saya sendiri, Ketut Ayu Kinanti Prabasari absen 10, dan yang terakhir ada Niputu Sri Damayanti dengan absen 26. Adapun submateri yang akan kami bawakan yaitu yang pertama adalah perilaku etis dalam lingkungan bisnis, yang kedua sikap etis dan memiliki moral yang tinggi, yang ketiga perilaku etis serta nilai-nilai moral dalam lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Baik, untuk materi pertama akan langsung dijelaskan oleh Ari Wijaya. Untuk Ari Wijaya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perilaku etis dalam lingkungan bisnis. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antara karyawan. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Iklim etika tercipta jika dalam suatu perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat diatasi. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Dalam iklim etika, kepentingan stakeholder terakomodasi secara baik karena dilandasi rasa saling percaya. Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika, yaitu yang pertama sistematik. Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. Yang kedua, korporasi. Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan tertentu. Yang ketiga, individu. Permasalahan individu dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi yang kedua adalah sikap etis dan memiliki moral yang tinggi. Sikap etis dan memiliki moral yang tinggi merupakan bagian dari nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, dan juga bisnis. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara orang berperilaku, memutuskan, dan mengambil keputusan. Sikap etis merujuk pada cara orang dalam mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Dan dalam lingkungan ekonomi dan juga bisnis, sikap etis merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan perilaku yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup, dan membangun hubungan yang baik antar pihak. Memiliki nilai moral yang tinggi merujuk pada kemampuan orang untuk mengikuti nilai yang baik dan benar. Dalam lingkungan ekonomi dan bisnis, orang yang memiliki moral yang tinggi akan memilih cara yang benar dan juga etis untuk mengatasi masalah juga mengambil keputusan. Sikap etis merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik antar pihak dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
Ada beberapa aspek etis yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah honestitas, merupakan honestitas yang berarti bahwa individu harus berusaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan kepada konsumen, pelanggan, dan juga pihak lainnya. Kemudian yang kedua ada integritas, yang dimana integritas berarti bahwa individu harus berusaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan juga prinsip etika yang telah berlaku. Dan aspek yang ketiga adalah responsibilitas, yang dimana responsibilitas berarti individu harus berusaha untuk memantau dan mengendalikan dampak bisnis terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Dan aspek yang terakhir adalah kerjasama, yang dimana kerjasama berarti bahwa individu harus berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak lainnya seperti supplier, pelanggan, dan juga komunitas. Materi yang ketiga, perilaku etis dan nilai-nilai moral dalam lingkungan masyarakat. Perilaku etis merupakan sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma sosial yang diterapkan secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik, benar, bermanfaat, serta tidak membahayakan. Perilaku etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Nilai moral merupakan prinsip yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar salah dalam tingkah laku dan keputusan yang akan diambil. Dari pengertian perilaku etis beserta nilai moral di atas, berikut merupakan contoh dari perilaku etis dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain dengan bersikap sederhana, bersikap ramah dan tidak sombong. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain, dan banyak alasan kenapa kita tidak boleh memandang rendah orang lain, yaitu salah satunya karena kita adalah individu yang setara terlepas dari apa yang kita miliki. Yang ketiga, berperilaku sopan, yang harus diterapkan dari umur sedini mungkin untuk membangun sikap yang lebih sopan ke depannya. Yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat, mengingat bahwa setiap orang memiliki sudut pandang dan pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah membantu orang lain yang membutuhkan, mengingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Untuk Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Keputusan adalah pilihan dari dua alternatif atau lebih. Keputusan biasanya diambil ketika terjadi masalah. Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan, perlu dilakukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi, sehingga menimbulkan pemikiran tentang cara-cara baru untuk melanjutkannya. Proses pengambilan keputusan adalah bagaimana perilaku dan pola komunikasi manusia sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dalam struktur organisasi. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau EDM menilai etiskalitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, yaitu konsekuensi atau diciptakannya openness baik dalam hal manfaat atau biaya. Kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga yaitu keadilan yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Terdapat 4 pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama, kekayaan dan kesejahteraan yang dalam teori filosofis termasuk dalam konsekuensialisme, utilitarianisme, dan teologi yang beranggapan bahwa keputusan dikatakan etis jika konsekuensi positif lebih besar daripada konsekuensi negatif. Yang kedua yaitu menghormati hak para pemangku kepentingan atau dalam teori filsuf dinamakan deontologi, yang mana menitikberatkan kewajiban dan tugas memotivasi keputusan dan tindakan, bukan dari konsekuensinya. Yang ketiga yaitu kesetaraan di antara para pemangku kepentingan, tidak ada keadilan yang hanya berpihak pada satu sisi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang merupakan karakter yang membuat orang bertindak etis dan membuat orang tersebut menjadi manusia yang bermoral. Ketika kebijakan berfokus dalam moral dari sisi pembuat keputusan, bukan dari konsekuensi dan juga motivasi pembuat keputusan. Baik, sekian materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan pada kolom komentar, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.